Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana 'ilmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Isya Masjid Al-Qudus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kita semuanya. Antara nikmat iman Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat istiqomah. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang saleh, dan amal itu dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai penyebab datangnya ridha rahmat Allah buat kita semuanya, dan terbukanya pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala buat kita, saudara kita dan keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi 'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun walladhi yujibul ghusla. Walladhi perkara yujibul ghusla yang mewajibkan mandi. Sittatu asya, ada 6 juga nih mewajibkan mandi ya. Salah satun tastariku fiha rijal wan nisa. 3 ya yang menyerupai baik laki-laki maupun perempuan, yang terjadi gitu aja di seorang laki-laki maupun perempuan. Pertama yaitu iltiqa wahya iltiqaul khitanaini, ya bertemunya dua alat kelamin itu nanti mewajibkan wudu. Nah kalau diartikan bertemunya kayak apa? Ribet lagi ya. Ya, pertemunya itu kayak apa yang mewajibkan mandi? Ya, jadi iltiqaul khitaini ini bertemunya dua alat kelamin pun harus dijelaskan sedetail mungkin. Kalau hanya bertemu kan, karena hanya bertemu tatap muka itu bertemu, belum nyentuh itu juga bertemu. Apa itu wajib mandi? Ya, kalau Imam Syafi'i tidak wajib mandi sebelum ya hasyafah itu masuk. Jadi udah assalamualaikum, sudah buka pintu masuk ya, hasyafah itu udah masuk. Nempel doang nggak wajib mandi, karena itu tidak termasuk bersetubuh. Itu ini saya jelaskan ya. Jadi ya. Tapi kalau Imam Ghazali nempel doang udah dihukumi zina dan wajib mandi. Kalau dilakukan di luar hubungan suami istri, jadi itu termasuk zina walaupun nempel doang. Tapi kalau Imam Syafi'i syaratnya harus masuk baru dihukumi zina. Kepalanya itu masuk, kepalanya baru dihukumi zina dan wajib mandi. Tapi kalau belum wajib mandi. Namun ada salah satu ulama yang berpendapat jangankan masuk, kita udah ada niat berhubungan aja, terus ada tamu nggak jadi, itu juga diwajibkan mandi. Ini ulama yang berpendapat seperti itu ada. Jadi kita belum apa-apa, ya udah mulai, tapi baru ini udah ada tamu jadi nggak jadi, itu juga wajib mandi. Kemudian wa inzalul mani wal maut.
Wa inzalul mani, keluarnya air sperma wajib mandi. Nah ini berbedakan, ada mani, ada wadhi, ada madhi. Kalau mani itu ya dijelaskan dalam Fayatul Akhyar, jadi dijelaskan dalam kitab itu, dijelaskan bahwa ciri-ciri sperma itu ya, kalau dia dari baunya ketika masih basah itu kayak adonan roti, itu ada di dalam kitab itu dijelaskan seperti itu. Dari kalau dibau kayak adonan roti baunya, ya. Ketika kering kayak telur baunya, itu sperma, ya. Jadi mani. Terus keluarnya itu disertai nikmat dan muncrat bagi yang muncrat, itu ciri-ciri mani. Namun kalau madi, ya, madi itu bening. Sebelum sperma keluar itu ada madi. Itu, ya. Kalau itu biasanya keluarnya dikarenakan syahwat, terlalu tegang keluar madi. Nah, yang wadi ini biasanya kecapean, habis ngangkat-ngangkat berat, tidur kecapean, biasa keluar. Agak keruh, tapi nggak bau. Ya. Kalau keluar madi dan wadi nggak wajib mandi, tapi najis itu. Tapi kalau sperma wajib mandi dan itu nggak najis, kena sarung nggak apa-apa. Ya, tapi kita udah yakin aja karena biasanya bersamaan antara madi dan sperma itu bersamaan dia. Ya, sebelum itu keluar madi dulu. Bisa jelaskan biar paham. Ya. Jadi itu perbedaannya. Ya kita lihat ciri-cirinya aja. Kalau madi gampang, bening banget kalau madi itu. Kalau wadi keruh, sama-sama keruh. Ya, cuman nggak bau. Dan keluarnya itu biasanya nggak disertai nikmat. Capean, tiba-tiba ada air gitu, itu dengan wadi. Kalau madi itu biasanya bening, dikarenakan ada syahwat, terlalu tegang hingga keluar. Stres juga bisa keluar wadi. Ya, ujian tegang gitu, mungkin stres gitu, tiba-tiba kayak kepingin kencing gitu. Ya, yang seperti itu ya. Banyak itu perbedaannya. Kemudian wasalah satun tahtassu bihan nisa. Tiga ini khusus. Wal mautu yang ketiga adalah mati. Ya, jadi ketemunya dua alat kelamin, keluarnya air sperma, meninggal, ini wajib mandi tiga-tiganya. Ini untuk perempuan dan laki-laki. Dan khusus perempuan wasalah satun tahtasu, dan tiga ini tahtasu khusus biha lawan salasa tadi an-nisa, yaitu perempuan. Yang pertama adalah haid. Setelah haid ya udah wajib mandi. Nah, ini perlu disampaikan kepada istri-istri kita. Ya, jadi begini, ketika datang haid jam zuhur kan jam 12.10 ya. Zuhur, umpamanya jam 12.10. Jam 12 lah kita anggap jam 12 zuhur. Ya. Waktu zuhur datang, istri kita nyantai belum sholat, padahal nggak ada apa-apa, nyantai dia ntar aja lah sholatnya jam 1. Ya, sholatnya jam 1. Jam 1 kurang 5 menit haid. Ya, berarti kan nggak sholat, tapi dia qadha karena sudah dikasih waktu kesempatan untuk melakukan. Ini perlu ini. Ya, perlu. Terus masalah mandinya, ketika biasanya 7 hari, ya udah 7 hari itu mandi aja. Jangan nunggu, jangan yakin udah mandi aja. Nanti kalau setelah mandi kok keluar lagi, ya udah nggak apa-apa. Takutnya nih 7 hari pas pagi dia masih kayak ragu-ragu, masih ada keluar dikit-dikit umpamanya, tapi kayak nggak keluar, kayak enggak gitu. Zuhur nggak sholat, ternyata itu udah suci. Zuhur nggak sholat sampai asar, nunggu sore baru mandi. Ya, nah itu akan kena dosa nggak melakukan sholat zuhur dan sholat asar. Ya udah kalau bisa 7 hari pagi itu mandi aja. Kalau udah memang nggak keluar, yakin udah nggak keluar. Seandainya jam 1 kok keluar lagi, kita sudah sholat zuhur, ya udah kita nggak kena salah, di luar kemampuan manusia. Itu. Jadi kita kalau sudah yakin 7 hari, ya 7 hari mandi, pagi-pagi itu mandi. Ya, pagi mandi. Kalau memang yakin malamnya sudah nggak keluar, ya udah subuh kita melakukan sholat nggak apa-apa.
Kalau kita yakin berhenti. Ini yang kurang tahu untuk perempuan, apalagi apa ya, basicnya bukan basic santri, ya udah kurang diperhatikan hal seperti itu. Inilah pentingnya kita, pentingnya ilmu, pentingnya kita ngaji. Ya, kita sebagai orang tua nanti dituntut untuk anak-anak kita. Pernah nggak disampaikan ilmu seperti itu? Ketika anak kita sholatnya nggak bener, orang tua akan dituntut. Tapi kalau orang tua udah ngasih tahu, ya udah kewajibannya gugur. Ya, jadi sebagai orang tua ini bukan untuk memandaikan atau mensolehkan, mencerdasan, bukan, tapi untuk mau ngasih bimbingan, ngasih arahan, mengingatkan terus untuk hal yang kebaikan. Ya, masalah dia jadi apa, jadi udah terserah, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita cuek, tak perhatian tentang ibadah anak kita seperti apa, nanti orang tuanya akan dituntut, pasti akan menuntut itu. Kita sebagai seorang pemimpin keluarga, itulah. Yang pertama haid ya. Yang kedua adalah nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Nifas. Wal wiladah. Wiladah itu darah yang keluar pas melahirkan, itu pasti ada darah. Ya. Mandi. Nah, pertanyaan, gimana yang sesar? Ya, sesar itu ada nifas nggak? Hah? Sesar itu ada nifas nggak? Ada ya? Ya kalau ada nifas ya dia nanti selesai mandi. Kalau nggak ada nifas ya udah normal. Ya kalau sesar. Ini kan semakin maju kan, ya. Yang jelas ketika keluar darah. Kalau sesar mau nggak keluar darah umpamanya, ya, gitu. Jadi kalau sesar kan keluar darahnya nggak di jalan yang normal, di perut, gitu loh. Itu pertanyaan lagi. Ketika melahirkan sesar itu kan nggak lewat lubang itu ya, itu loh, yang dipertanyakan itu, ya. Jadi kalau memang kita ragu, ya udah mandi saja. Normalnya orang akan keluar darah, mandi, ya. Atau setelah sembuh mandi. Lalu kalau sesar kan banyak luka itu, ya. Lukanya gimana? Itu seperti itu, ilmu-ilmu yang kayak gitu itu. Ya memang nggak kita bikin ruwet ya. Ya kita semampu kita. Kalau memang belum bisa kena air, ya dengan tayamum. Yang penting tetap ingat sholat, itu yang terpenting. Karena nanti akan dipertanyakan sama Allah. Alasannya apa nggak melakukan itu? Kalau alasannya benar selamat, kalau alasannya nggak benar nggak selamat. Itu aja manusia itu. Apalagi sholat itu dipertanyakan dulu, dihisab dulu. Kalau sholatnya baik, insya Allah semuanya udah baik. Kenapa sih ada yang mengatakan kalau sholatnya baik semua itu baik? Memang ada hadis itu ya. Ya, kenapa? Karena innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau sholatnya benar, pasti kemungkaran-kemungkaran yang lain itu akan hilang, akan jauh pada diri kita. Karena sholatnya benar. Karena sholat itu udah tameng. Kita sholat benar, ya sempurna, insya Allah tameng akan segala kemaksiatan dan segala hal yang keji. Gitu loh. Itu. Innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Makanya sholat aja ditanya dulu, sholatnya bener, insya Allah yang lain, kemaksiatan yang lain nggak mungkin dah mendekat, nempel pada dirinya karena sholatnya udah bener. Ya, tapi kalau sudah sholatnya berantakan, wah, digali-gali yang lain-lain, ya, dicari-cari yang lain. Ya, pokoknya kalau kita sholat bener, insya Allah sesuatu yang haram itu kita benar-benar jauhin, kita benar-benar tinggalkan, benar hati-hati. Ya, apalagi bacaan-bacaan sholat itu subhanallah. Ketika inna sholati wa nusuki wa mahyi itu subhanallah. Ya, Rabbil firli warhamni wajburni arfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afini, subhanallah. Bacaannya itu. Bahkan baginda Rasulullah mewajibkan itu sholawat. Sholawat itu masuk rukun. Ya, manusia kalau udah sholat 5 waktu, kita baca sholawat berapa kali? Ya, kita baca sholawat berapa kali? Itu ada hadisnya ketika manusia itu baca sholawat 10 kali, maka aku janjikan syafaatku. Ya, maka
Seorang mukmin itu udah, yang penting sholat 5 waktu itu bener, cukup sebenarnya. Sholat wajib 5 waktu itu bener, insya Allah udah cukup amal itu. Kan banyak kekurangan, sehingga untuk menutupi kekurangan itu perbanyaklah amal-amal soleh, perbanyaklah sholat-sholat sunnah untuk menutupi kekurangan-kekurangan sholat fardu kita. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silakan bertanya. Ya. Oke. Jadi ada haid, wanita yang haid itu tidak rutin. Haid itu ya udah kita yakinkan bahwa haid itu biasanya berapa hari, ya. Biasanya berapa hari? Yakinkan, udah yakin aja. Biasanya berapa hari haid? Pokoknya seminggu 7 hari. Ya udah seminggu itu mandi. Nanti kok keluar lagi, besok keluar lagi, ya itu dikatakan darah. Kita yakinkan bahwa itu darah istihadah, ya, darah penyakit. Darah penyakit itu tetap bersih, mandi, kita bersihin, sholat gitu aja, nggak usah mandi, kita bersihin, udah sholat gitu aja, itu darah istihadah. Ya, kalau darah haid, nah itu udah darah rutinitas, itu tiap bulannya itu datang. Jadi kan ada darah haid, ada darah nifas, ada darah wiladah, nanti ada darah istihadah, darah penyakit. Itu biasanya ciri-cirinya di luar tanggal haid keluarnya itu. Ya, makanya kalau udah 7 hari, udah 7 hari mandi. Nanti berapa hari kok keluar lagi umpamanya. Nah, terkecuali 7 hari, emang biasanya haid 7 hari. Tapi keluarnya, ini keluar 2 hari keluar lagi, dikeluar 2 hari keluar lagi. Ya udah sampai ke 7 biasanya bersih nih. Udah sampai ke 7 itu yakinkan bersih, mandi. Ya. Selama 1 minggu kok nggak lancar ini keluarnya, jangan mandi dulu karena belum habis waktu biasanya haid. Paham ya? Nih, 3 hari kok berhenti, tunggu dulu sehari, nggak keluar, ya udah mandi. Ya, itu udah kok nggak keluar, udah berhenti berarti, udah nggak keluar, udah mandi. Seharian 24 jam kok nggak keluar, berarti mandi. Udah suci. Nanti sehari kok keluar, ya udah jangan mandi dulu, jangan ini dulu, jangan sholat, berarti itu masih darah haid, terhitung karena hari ke-5. Ya, kalau di keluarnya udah hari yang ke-8 ke-9 itu dihitung darah istihadah. Itu udah yakin aja seperti itu. Allah Maha tahu. Memang agak susah kalau kita berbicara detailnya fikih harusnya begini itu agak susah. Ya, karena dihitung kebiasaan. Udah, kalau kebiasaan 7 hari. Kalau keluar darah selain 7 hari itu berarti dihitung darah istihadah, darah penyakit. Ya, dan itu maksudnya bukannya nggak boleh sholat, tetap sholat kalau darah istihadah. Kalau haid kan nggak sholat dan nggak usah diqadha, kecuali puasa diqadha. Ya, kalau sholat kan diqadha. Ini waktunya nggak itu, kadang 7, kadang 8, kadang 9, kebiasaan tidak. Ya itu masih ini, maksudnya masih wajar lah kalau selisih sehari, ya 2 hari, sehari 2 hari itu masih wajar. Tapi kalau jaraknya umpamanya 3 hari, 4 hari itu kan udah jauh gitu loh ya, udah jauh. Kalau memang selisih sehari ya normal lah masih. Haidnya kadang 6 hari, kadang 7 hari, itu besok 5 hari, 7 hari, itu. Ya. Jadi memang itu yang bisa ngira-ngira itu yang melakukan, gitu loh, yang melakukan. Ya udahlah, kalau memang sehari itu nggak keluar sama sekali, mandi saja walaupun udah 5 hari, baru 5 hari. Biasanya sih 8 hari umpamanya. Ya, kan paling banyak 15 hari. Ya, haid itu normalnya 7 hari. Paling cepat itu saat keluaran udah selesai. Itu paling cepat. Ya, paling cepat itu satu keluaran udah selesai haid. Tapi normalnya 7 hari. Maksimal biasanya itu terjadi sampai 15 hari. Ya, itu memang kalau kita tanya secara detail memang agak ribet. Jadi kita biasakan aja, biasakan pokoknya kadang 6 hari, kadang 7 hari. Ya udah 6 hari, 7 hari atau 5 hari. Ya, kalau seharian itu sudah nggak keluar, mandi saja.
Ya. Nah, kalau baru sehari kok nggak keluar, tunggu seharian itu, gitu loh. Kalau memang seharian itu nggak keluar, ya udah mandi. Nanti kok keluar lagi, udah di luar kehendak, di luar kemampuan kita. Ya. Yang penting jangan menyepele, maksudnya udah berhenti nggak keluar darah. Biar aja tunggu sampai 7 hari, padahal nggak keluar darah terus itu loh. Nanti kena dosa kita. Nggak ada usaha gitu loh, ya. Karena biasanya 7 hari, momennya biasanya 7 hari, 2 hari udah berhenti. 2 hari udah berhenti, kita udah nggak sholat selama 7 hari, padahal udah nggak keluar dari 2 hari itu, ya. Nanti takutnya kena hukum memang 2 hari itu sudah berhenti. Ya udah, kalau udah nggak keluar seharian, mandi, sholat seperti biasa. Di hari kelima kok keluar lagi, berarti itu masih darah haid karena nggak terbiasa biasanya sama 7 hari, gitu loh. Paham ya? Itu aja. Oke. Sudah setengah lewat, kita tutup, kita akhiri. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah Allah Subhanahu wa taala dan dikasih ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم زدنا علما نافعا رزقا حلالا طيبا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا يا الله بعلمك يا رب. اللهم ارحمنا بعلمك يا الله. الصحيح وبعمله برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاستقامه والخاتمه من الدنيا الى الدنيا لا قول الا بالله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة